makannya roti dengan selai. Karena yang hadir sudah cukup, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan hadir Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, mana kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini, di SDN 02 Kota Pinang. Adapun tertib acara, satu, pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua kata sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Kota Pinang, Ibu Hadiah SPD. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan syukur kita berkata Allah Subhanahu wa taala, sampai pagi hari ini di Komisi Bidang Kesehatan kesempatan dalam mengangkat acara budaya seminar budaya positif ya sekolah yang kita cintai ini. Di sini saya sebagai kepala sekolah ya bersyukur kepada Tuhan karena guru yang ada di sini cukup kreatif saya lihat dan bersemangat untuk mengikuti segala kegiatan yang positif sampai pada hari ini ya acara budaya positif ya terlaksana dengan baik. Kemudian mudah-mudahan semua guru yang mengikuti pada hari ini makin semakin semangat lagi. Dan di sini saya tidak banyak kata arahan dan saya akan membuka acara ini, acara yang budaya positif pagi hari ini saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga oleh Bapak Aldi sebagai doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara, sebaiknya kita berdoa. Akan saya pimpin. Sebelum berdoa, sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengikuti seminar budaya positif. Maka pada itu ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau ridhoi, pertemuan yang Engkau teladani. Tambahkanlah kepada kami ilmu, tambahkanlah kepada kami ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara yang keempat yang kita nantikan yaitu seminar berbagi budaya positif oleh Ibu Titin Ngerina Harahap MPD. Kepada Ibu Titin kami persilakan menyampaikan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Ngerina Harahap. Hari ini akan berbagi tentang budaya positif yang dapat kita terapkan di SD 02 Kota Pilbin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah bersedia hadir dan membuka acara seminar ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dan bersedia untuk mengikuti seminar di pagi hari ini. Oke, terima kasih. Budaya positif di SD 02 Kota Pinang. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin Bapak Ibu semuanya membuka HP dan mengetikkan di Google pencarian yang ini. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin Bapak Ibu membuka ahok.it di Google pencarian. Oke, Ibu Desi sudah dibuka, Ibu Desi. Oke. Kalau sudah dibuka, ya ahok.it. ahok.it. Iya, ahok.it. Ini dari ahok. Iya. ahok.it. Kalau sudah masuk, nanti minta ini. Ya, gapinnya ini 593 5298. Enter. Itu silakan masukkan nama Bapak Ibu, nama panggilan. Ya, enter itu 593 52. Oke, Algarsi sudah masuk. Ibu lupa sudah join. Bu Fitri, Bapak Mona sudah join. Oke, Ibu Putri Hasanah sudah join. Oke, Ibu Sari juga sudah join. Ibu Desi, Ibu Saida, Ibu ini ditunggu. Ganti. Mau diganti namanya Algan? Kok ganti nama? Itu ya Algan sih. Oh, jelek. Buat aja apa? Oce atau guru hebat juga boleh. Nama Salwa juga boleh. Udah masuk Ibu Saida. Ibu Saida, Bu Ros sudah, Bu Hajayun sudah. Bu Des. Ibu Hasan udah. Itu yang 593. Oh, Ibu Risma udah. Oke. Kalau sudah, kita akan mulai. Silakan Bapak Ibu menjawab soal yang ada di handphonenya berdasarkan panduan yang ada di layar. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3.
Oke, silakan lihat di handphone, lihat juga di layar. Oke, pertanyaannya langit berwarna. Silakan Bapak Ibu pilih kira-kira langit berwarna apa? Iya, diklik. Panduannya, cluenya di handphone dan di layar. Apa tulisan hijau? Oke, waktu sudah habis. Yang benar cuma 1 orang. Yang 10 yang lain masih salah. Oke, kita lanjutkan. Ya Allah, yang benar Ibu lupa. Oh, terlihat. Oke, pertanyaan kedua, daun berwarna. Oke, silakan lihat di handphone, lihat di layar. Ya, betul. Cluenya lihat di handphone, lihat di layar. Oke, waktunya 1 detik lagi. Oke, yang benar ada 3 orang, yang lainnya masih salah. Kasih ulang. Oke, pertanyaan yang ketiga. Oke, masih berupa yang memimpin akan Saida dan Bapak Alken. Berupa Bu Saida sama Pak Aldi. Oke, lulus ketiga kayak betul. Oke, pertanyaan yang ketiga. Salah satu warna bendera Indonesia. Cluenya lihat yang di handphone, lihat yang di layar. Sudah? Oh. Oke, yang benar sudah mulai banyak. Sudah ada 5, sudah ada peningkatan. Siapakah di antara yang 5? Oke, yang benar sudah masuk. Oke, pertanyaan yang keempat. Oke, lampu lalu lintas menandakan kita harus berhati-hati. Warna apakah dia? Silakan lihat handphone, lihat layar juga itu. Warna apa? Hati-hati. Oke, sudah mulai meningkat. Tadi terakhir ini sudah 7 orang. Nah, siapa yang salah? 2 orang. Oke, kita lihat siapakah yang mendapat nilai tertinggi. Oh, akan si Saida. Oke, Akak Zaida podium 3, akan si podium 2. Yang pertama lupa tepuk tangan. Berarti pertama masih 1 orang kan, naik 5 orang, habis itu 7 orang. Berarti semakin konsentrasi. Berarti sudah mulai konsentrasi, tengok layar, tengok HP. Jadi harapan saya setelah kita melakukan ekspresi ini, kita akan konsentrasi di seminar budaya positif ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah boleh keluar dari gamenya. Oke, budaya positif yang ingin kita seminarkan di pagi hari ini ada 6. Pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Oke, disiplin positif itu apa gitu? Oke, banyak yang disiplin tapi belum tentu positif. Jadi disiplin yang dimaksud di sini adalah orang atau kita atau murid kita yang memiliki motivasi dari dirinya sendiri. Misal, ada siswa yang mengerjakan PR, memang dia mengerjakan PR bukan karena dipaksa guru atau dipaksa orang
Karena kalau dipaksa guru atau dipaksa orang tua itu motivasi dari luar, namanya motivasi eksternal. Jadi yang mau kita tanamkan di siswa kita adalah motivasi dari dirinya sendiri. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang sama-sama kita sepakati, namanya nilai-nilai kebajikan universal. Kalau dia yang dari profil pelajar Pancasila ada 6. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Jadi diharapkan kepada siswa-siswa kita nanti, karena target untuk pendidikan nasional di masa emas 2045 adalah siswa yang punya profil belajar Pancasila. Jadi dari tahun 2023 ini kita harus tanamkan di diri murid-murid kita. Oke, ini dia teori motivasi. Pertama, kita melakukan sesuatu itu karena hukuman. Kita takut dihukum, jadi kita lakukan. Yang kedua, teori motivasi karena penghargaan. Karena kita mau dapat imbalan, misal kalau di murid kita supaya dapat nilai bagus gitu, dia bakal rajin. Berarti dia ngambil teori motivasinya karena penghargaan. Atau yang kedua, daripada dipukul lebih baik saya cepat datang ke sekolah. Berarti dia datangnya karena motivasi yang hukuman. Jadi pemerintah maunya kita menerapkan teori motivasi yang ketiga. Jadi dia berangkat sekolah, dia mengerjakan itu karena memang dia tahu itu yang dibutuhkan dia. Ada nilai-nilai baik yang dipercaya dia ketika dia melakukan itu. Jadi bukan karena takut dihukum atau karena takut dimarahi atau dapat penghargaan, bukan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pertama ada poin-poinnya. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, karena kita ada 21 peraturan sekolah kita kan. Ya, nanti bakal kita ubah jadi keyakinan sekolah dan tidak terlalu banyak. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan sekolah kita. Yang ketujuh, semua warga kelas atau sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kesepakatan. Karena ada dia beda peraturan, kesepakatan, dan keyakinan. Kalau peraturan cuma satu arah, misal saya berperaturan mau tidak mau murid saya harus setuju sama peraturan itu. Kalau kesepakatan, kita dan murid berdiskusi kira-kira apa yang mau kita buat sepakatnya. Itu biasa dilakukan di awal pembelajaran. Baru setelah berjalan nanti kita buat di awal pelajaran, bisa kita tinjau apakah ini cocok atau perlu diperbaiki, baru kita perbaiki. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima kekuasaan. Jadi ada dia yang ingin kita jawab. Jadi saya mau Bapak Ibu menjawabnya. Saya berikan dulu ini ya.
Jangan. 20 menit. Satu orang, satu ya. Oke, kita mau cek yang bertahan hidup pasti semua kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup sudah kita penuhi karena kita ya setiap hari sudah makan, setiap hari tidak mau diganggu. Itu namanya contoh yang kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi yang ingin kita cek kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Itu ada stinky note 1. Jadi silakan Bapak Ibu buat namanya. Nanti itu kita bagi 4, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi nanti ini di soal nomor 1 sampai 10. Misal kalau 1 iya, buat turun 1. Kalau enggak ya udah kosongkan aja gitu. Jadi nanti dari slide yang 10 ini kira-kira ada berapa turus, ada berapa ya, ada berapa turus yang di checklist. Misal misal nomor 1, saya senang berteman. Ini punyanya Bu Ros. Oh berarti saya senang berteman. Jadi di nomor 1 gitu. Atau Bu Risma enggak gitu. Ya udah kertas Bu Risma garis. Oh gitu. Jadi sampai 10 pertanyaan. Mungkin nanti Ada yang 10 garisnya, ada yang cuma 5 gitu. ke samping atau ke bawah. Ke samping, nanti 5 garis gitu. Nama kita di bawah ya. Iya, namanya di luar. Oke, yang pertama, saya senang berteman. Oke, kira-kira di diri kita senang nggak berteman? Yang kedua, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Oke, kalau kita pemalu mungkin ini nggak garis. Yang ketiga, saya suka mengobrol lewat telepon. Enggak, kalau enggak berarti nggak usah dicek list. Enggak usah. Jadi saya biar seksi aja. Iya. Kalau tadi kan gitu. Nggak usah, dekatkan aja ya. Iya, kayak pemilu itu kan Bu. Betul. Iya. Yang keempat, saya suka bekerja dengan orang lain. Iya atau enggak? Kalau enggak berarti nggak dicek list. Yang kelima, saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Yang keenam, saya ingin orang-orang menyukai saya. Yang ketujuh, saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Yang kedelapan, apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu sangat penting. Ya? Apa? Yang ke-8, apa yang teman-teman saya pikirkan tentang saya itu penting. Kira-kira penting nggak pandangan orang terhadap kita gitu? Kita pentingkan kan? Kalau enggak ya nggak usah. Kalau iya, ya silahkan cek. Yang ke-9, saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Kira-kira iya atau enggak? Yang ke-10, saya senang bertemu orang baru. Ya, 5 ikat Bu. Oke. Oke sudah. Oke, sekarang berarti di bagian yang kedua. Silakan buat di kotak yang kedua kan sampingnya. Pertanyaannya pertama, saya tidak suka membuat kesalahan. Ya. Yang kedua, saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Oke, ada ini pembelajaran baru. Jadi nengok orang dulu gitu, baru dipraktekkan ke dirinya gitu. Oke, kalau iya, kalau enggak. Yang ketiga, saya tidak suka perubahan.
Oke, yang keempat, saya ingin ruang kerja atau meja saya rapi. Oke. Yang kelima, saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. Oke, kira-kira Pak Man itu enggak? Saya kalau lakukan sesuatu harus nampak orang baik gitu. Yang keenam, penampilan saya sangat penting bagi saya. Ya, memperhatikan penampilan. Yang ketujuh, saya takut mencoba hal-hal baru. Yang ketujuh, yang kedelapan, saya suka menjadi benar. Gak mau dia salah, harus benar terus. Oke, kira-kira ya atau tidak. Yang kesembilan, saya suka menyelenggarakan aktivitas. Banyak aja kegiatannya. Oke, yang ke-10, jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Jadi dia nggak suka kalau sesuatu itu berjalan tidak sesuai yang diharapkan gitu. Oke. Nah, selanjutnya di kolom ketiga. Pertanyaannya, jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai, itu berarti. Yang berarti satu, saya suka memiliki pilihan. Yang kedua, saya adalah orang yang sangat aktif. Yang ketiga, duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Gak bisa ontok, jangan-jangan ini kayak siapa gitu. Saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama. Ya, lama itu, ontok itu nggak bisa gitu. Jadi bentar. Yang kelima, ya bosan cepat, betul itu Ros. Yang kelima, saya senang mencoba hal-hal baru. Tapi ini coba hal-hal baru. P5. Yang ketujuh, yang keenam, saya akan bermain sendiri jika saya mau. Gak perlu orang lain. Ya, introvert. Oke. Yang ketujuh, apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. Iya. Yang kedelapan, saya tetap akan melakukan sesuatu hal walau teman-teman saya tidak suka. Tetap, ada kawan-kawan yang nggak suka, tetap dibuatnya aja. Oke, kira-kira kita gitu atau enggak? Oke, ya udah silakan buat garisnya gitu. Iya. Yang ke-9, saya tidak suka disuruh-suruh. Mau juga, ya udah buat garisnya. Kalau ada suka dia, ya udah biar dia disuruh terpala ada. Oke, nggak usah dibuat garisnya. Yang terakhir, kerapian tidak berpengaruh bagi saya. Kayaknya. Iya, makanya tadi apapun yang dipakainya nggak ngaruh gitu. Mau lipstiknya peotun atau apa? Nggak apa ya bu. Oke, yang terakhir, saya sering tertawa. Ada yang lucu ketawa aja, garing ketawa aja gitu. Pokoknya suasana hatinya bahagia. Miss Armia, kayak Miss Armi selalu bahagia. Yang kedua, saya memiliki koleksi. Entah koleksinya Barbie atau pulpen gitu. Siapa yang suka koleksi pulpen, jilbab, ya koleksi jilbabnya banyak. Atau koleksi mobil-mobil
Ya, tas. Ya, koleksi Tupperware. Ya, banyak koleksi Tupperware di Ros di lemari. Ya, gitu. Kalau sket pilih. Yang ketiga, saya senang memberitahu lelucon. Kalau ada kumpul-kumpul, ojek, kayak saya ya. Ya, doang lagi ya kok lelucon ketawa kita kan. Ya, gitu. Tapi kalau ada pakarnya nggak bisa. Oh iya. Iya. Marah aja. Yang kelima, saya berpikir saya bodoh. Enggak ya. Saya berpikir orang berpikir saya bodoh ya. Karena sering dia melucu ketawanya dipikir orang bodoh. Makanya aku lama kali. Ada nggak orang yang berpikir tentang kita kayak gitu? Kalau nggak ada, ya nggak ada. Kalau ada, yang kita tahu. Yang kita tahu. Yang enam, saya suka bermain macam-macam permainan. Kalau kita ada lomba 17-an dia, semua game dia ikut. Mau main bola jogging ikut. Iya itu lah Bu, ikut saja dia. Game apa aja Bu, ikut. Dora ada namanya. Main game. Sedih sih. Yang ketujuh, menurut saya ada banyak hal-hal yang lucu. Lucu aja nengok video terus lucu aja rasanya. Iya. Yang kedelapan, menurut saya sekolah saya menyenangkan. Yang kesembilan, ya saya suka bernyanyi atau menari saat musik bermain. Begitu main musik keyboard langsung aja joget. Nggak dipentas pun jadi. Kayak mana? Kalau itu udah hidup musik ikan cucut, langsung. Habis itu lucu. Yang terakhir, orang pikir saya lucu. Ada orang yang berpikir kalau kita itu lucu gitu. Kira-kira ya atau tidak? Jadi, iya. Lucu. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan cek kira-kira kebutuhan dasar mana yang paling banyak kita miliki. Oke, 1, 2, 3. Tada. Virus. Oke, Ibu Risma ini saya tanya dulu. Dari yang 4 kolom itu yang mana Ibu? Yang paling banyak? Kolom kedua. Berarti kekuasaan Ibu itu sudah terpenuhi. Berarti Ibu orangnya. Iya. Kebutuhan dasar atas kekuasaan Ibu sudah terpenuhi. Berarti orangnya Ibu gitu. Oke, yang Ibu Putri. Ibu Putri yang keempat berarti kesenangan. Kebutuhan dasar Ibu Putri tentang kesenangan sudah banyak, sudah mulai terpenuhi. Ibu, yang berapa Ibu? Yang kedua. Oh, yang kedua berarti sama dengan Ibu yang di sampingnya, yaitu kekuasaan. Ibu Raja yang berapa Bu? 3, 4 berarti kebebasan dan kesenangan. Berarti Ibu nggak mau dia teratur karena jiwa bebas dan kesenangan itu yang paling kuat. Ibu yang mana Bu? Yang pertama dan yang terakhir. Oke, yang pertama berarti ya kasih sayang. Dan yang kesenangan. Oke, berarti suami Ibu ini cinta sama Ibu. Yang kedua berarti kekuasaan. Ibu ini berapa Ibu yang berpikir? Yang ketiga berarti Yang ketiga kebebasan. Ini tidak suka diatur-atur. Oh, 1 dan 3 berarti kasih sayang dan kebebasan. Satu dan kedua. Oke, yang ke-1 dan kedua berarti kasih sayang dan kekuasaan. Berarti atas kata kita yang udah orang dewasa ya. Jadi kekuasaan kita sudah terpenuhi.
Kekuasaan itu kita mengatur orang, kita maunya orang harus kayak gini gitu. Kita nggak suka kalau orang itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kira-kira Pak Aldi yang keberapa? 3 dan 2. Oke, kekuasaan dan kebebasan. Sama juga dia. Ibu sana? Yang kedua berarti kekuasaan. Berarti banyak di kita ini yang kekuasaan ya. Pak Manaik yang keberapa Pak? 2, 3. 2 dan 3 sama Pak Aldi. Ya bagus. Ibu apa? Ketiga aja. Ketiga aja. Oke, ini ketiga aja berarti kebebasan. Jadi kalau kita lihat kira-kira mana yang paling sedikit di situ, berarti kebutuhan dasar kita itu masih kurang. Oke, kepada Bapak Ibu silakan saya harapkan post-itnya ditempel di papan tulis. Nomor 1 juga kurang apa? Iya, persis. Kurang saya. Oh ya. Kalau banyak iya. Oh, itu Iya. Ini bisa itu. Ingat ya? Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya, ya silakan Ibu. Ada seharusnya yang terbanyak. Yang mana seharusnya terbanyak, nggak ada ketentuannya. Karena yang 5 itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia gitu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang 5-5-nya itu oke-oke aja Bu. Iya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu dari penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Misalnya untuk penghukum, ada siswa kita berantem, jadi kita langsung marah, pukul atau suruh kompak atau apa, itu namanya kita masih di posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalnya nih, ada kawannya yang menyenggol kawannya juga, terus kakinya berdarah, ibu gurunya bilang kayak gini, tapi kepala ibu gak kasihan sama ibunya yang kamu aja lihat ibu sedih. Nah gitu. Ada di antara kita, kalau ada berarti kita masih posisinya di pembuat rasa bersalah. Nanti mau dimarahi gara-gara kayak gini tinggalnya, nanti mau dimarahi kepala sekolah gitu. Itu kita masih posisinya di pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Misalnya ada yang bersalah murid kita kalau kerja PR. Kalau udah lah begitu, udah besok kerjakan ya. Datang muridnya, iya Kak, makasih ya Kak. Nah, ada. Kalau ada, berarti posisi kita masih di posisi teman. Baru yang terakhir, yang keempat, posisi pemantau. Itu kita sama anak itu dialognya kayak mana? Ada anak nih nggak pakai kacu dasi gitu, terus nanya, kenapa kok nggak pakai kacu? Apa peraturan kita gitu? Kenapa kok nggak pakai kacu? Ada peraturan kita pakai kacu? Ada. Terus apa hukumannya rupanya kalau kita nggak pakai kacu gitu? Tapi memang dia ngobrol sama siswa, tapi balik-balik ke peraturan dan hukumannya gitu. Ada dasarnya dia bicara sama murid, itu yang pemantau. Tapi kalau yang manajer, dia bicara sama murid, terus ngobrol sama murid, yang cari solusi juga muridnya. Misal ada yang berantem, kira-kira kalau kamu berantem bagus nggak? Nggak Bu. Jadi kamu kira-kira kalau berantem, kamu udah menghargai temanmu? Nggak Bu. Jadi apa yang kau lakukan
supaya kawanmu menghargaimu atau kau menghargai kawanmu gitu. Jadi dari masa lalu ini apa yang mau kau lakukan? Nah, di situ kita ngajak siswa kita ngobrol, dia yang cari solusinya gitu. Tapi memang ini biasa dilakukan sama yang memang siswanya yang lancar. Kalau enggak yang balik-balik ke hukuman juga ya. Balik-balik ke hukuman, kalau enggak balik-balik ke membuat rasa bersalah. Jadi sebaiknya kalau ini baru ada jawabannya, Bos. Kalau di antara yang 5 ini, baiknya kita di posisi manajer sama penonton. Yang paling tidak boleh di penghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau di teman boleh aja, tengok situasinya. Tidak ada tanda kutip di situ, tengok situasinya. Tapi kalau penghukum dan membuat rasa bersalah, nah itu tidak boleh. Ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Ada terus? Ada Ibu Fitri? Pas, oke. Kalau pas kita lanjut. Oke. Ada namanya segitiga restitusi. Ini sudah dipelajari oleh Ibu Beka, Ibu Putri, Ibu bimbingan konseling. Jadi ketika anak itu punya masalah, punya salah, kita harus lakukan 3 langkah yang namanya segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau menstabilkan identitas ini, ciri-ciri pertanyaannya, contoh pertanyaannya, oke, kamu bukan satu-satunya yang berantem di kelas ini gitu, ada berantem dalam itu, memang udah sih, kamu bukan satu-satunya, masih ada yang lain gitu. Jadi dia supaya merasa tenang gitu. Baru yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah gitu. Oh iya ya udah kau tunggu dia, untuk tadi nggak kau bakar gitu. Oke, jadi dari situ, oh berarti apalah salah-salah karyaku gitu. Jadi ketika baru dia menanyakan keyakinan kelas, baru di situ kita ajak diskusi. Oke, tadi udah kau pukul, kira-kira cocok rasa tingkahmu itu gitu. Enggak katanya. Jadi kalau kayak gitu baru balik ke keyakinan kelas apa yang udah kau langgar. Gak menghargai teman. Jadi kira-kira kalau udah kau langgar apa yang mau kau buat? Di situ baru kita interaksi, karena ketika anak itu lagi emosi-emosinya, kalau ditanya, udah gak akan bagus jawabannya. Dia tuh. Nah, tunggunya lagi kan. Jadi harus dilakukan yang 3 langkah ini. Ibu Putri udah melakukannya ketika ada siswa yang berantem, kami serahkan ke bimbingan konseling. Ibu Putri sudah menerapkan segitiga restitusi ini. Terima kasih ya Bu Putri sudah menerapkannya di sekolah kita. Tepuk tangan untuk Ibu Putri. Tapi syarat untuk membuat segitiga restitusi ini, kita harus punya keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Makanya belum belajar atau belajar baru, kita harus sudah buat keyakinan kelas di kelas kita. Ini saya di kelas 6A sudah lakukan buat keyakinan kelas. Pertama saya bagi post-it bersama guru saya bagi post-it. Baru saya suruh mereka nulis kira-kira kesepakatan apa yang mau bisa buat ini selama kalian kelas 6. Jadi mereka nulis terus ditempelkan di depan, baru kami seleksi kira-kira mana dia yang kesepakatannya yang positif. Karena ada juga murid yang buat tidak boleh terlambat sekolah, terus hukumannya pompa 50 kali. Itu kan udah balik-balik ke hukuman. Sedangkan keyakinan kelas ini yang mau kita sepakati itu adalah keyakinan dan konsekuensi gitu. Jadi apa salah dia itu ada hubungannya sama konsekuensi yang mau kita buat. Jadi diseleksi, jadinya kami punya kesepakatan kelas, inilah dia kesepakatan kelas 6A. Kesepakatan kami di kelas 6A, pertama bersikap dan berkata jujur. Jadi nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri gitu. Kalau
kalau bahasanya tadi yang ditulis-tulisan ada itu nggak boleh bohong gitu, tapi setelah dibuat keyakinan kelasnya bahasanya harus positif, jadi kami buat bersikap dan berkata jujur. Yang kedua, bertanggung jawab atas tugas yang ada. Yang ketiga, menghargai teman dan guru. Yang keempat, disiplin waktu. Yang kelima, berbicara yang sopan, karena murid-murid saya awalnya memang bicaranya kurang sopan, jadi kami buat keyakinan kelas ada berbicara sopan. Oke, untuk keyakinan kelas ada yang mau ditanyakan? Bu Desi, ada yang mau ditanyakan Bu Desi? Iya Bu, ya silakan Bu Ros. Kalau keyakinan kelas tentang air dibuat, kalau keyakinan kelas 6A itu dibuat untuk sekolah kita semuanya, seluruh kelas yang ada, boleh, ya, contoh istilahnya kan Bu, karena itu kan menurutnya sudah bagus, menurut ibu-ibu udah bagus, enggak, kalau sudah bagus, apa boleh kita ikuti itu? Apakah Ya kan, Bu? bisa ini juga jadi ke kepala sekolah, apakah itu bisa kita usulkan untuk menjadi suatu keyakinan dalam sekolah? Kita buat dari sekolah kita ini keyakinan kelas 6A itu dicontoh untuk semua kelas yang ada di sekolah. Oke Bu, terima kasih. Oke Bu, terima kasih, pertanyaannya luar biasa ya. Apakah boleh keyakinan kelas punya kelas 6A ini dibuat untuk kelas-kelas lain, dan Pak Mane bilang untuk sekolah kita gitu sebenarnya. Sebenarnya syarat pertama untuk membuat keyakinan kelas yaitu kita harus buat kesepakatan dulu. Ya, silakan, Bu. Kita harus buat kesepakatan. Bisa kita ada sini, kita harus buat kesepakatan. Kalau kita buat referensi ini gitu, kan memang udah sepakat juga kita di awal. Berarti kalau kita mau buat ini, kita harus diskusi dulu, tapi dengan referensi ini gitu, boleh Bu. Kalau memang mau dari awal, oke, buat dulu kesepakatannya apa, dan nanti kita remukan apa kesimpulannya. Tapi kalau ibu mau jadi referensi, boleh gitu. Oke Bu Ros, ada yang mau bertanya lagi? Bu Hasanah? Oh ya, silakan Ibu. Buat silakan. Yang mau saya tanyakan, di kelas 6A ini, kalau keyakinannya dilanggar, apa konsekuensi? Oke, terima kasih Bu Fitri, ini makin luar biasa pertanyaannya. Kalau keyakinan kelasnya ini dilanggar, konsekuensinya tidak tertulis. Jadi itu berdasarkan segitiga restitusi yang saya lakukan dengan murid. Misalnya yang bersikap dan berkata jujur. Ada di kelas saya mencuri gitu. Nanti saya tunjukkan, ada videonya. Jadi kami lakukan segitiga restitusi yang tadi, yang di awal, yang sudah dilakukan Ibu Putri juga. Jadi di situ konsekuensi yang diterima ketika ada anak yang bersikap tidak jujur, berarti dia bakal tidak dihargai kawan-kawannya gitu, bakal dikucilkan. Jadi apa solusi yang mau dibuat? Dia mengembalikan uangnya, terus meminta maaf gitu, dan tidak akan melakukan lagi gitu. Karena konsekuensi ketika bersikap tidak jujur itu bakal dikucilkan gitu. Karena dia bersikap tidak jujur di kelas kami. Misalnya yang tidak menghargai teman, ada di kelas kami mengejek nama orang tuanya. Jadi ketika kami lakukan segitiga restitusi tadi, di situ solusinya mereka saling minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi gitu. Kalau memang mau terulang lagi, kita serahkan ke Ibu BK yang sudah menerapkan segitiga restitusi tadi. Tepuk tangan lagi untuk Ibu BK. Oke, ya ada lagi yang mau ditanyakan? Ya silakan Ibu. Tidak seperti tapi luar biasa. Harus dasar ya. Yang mau saya tanyakan, Ya.
ini membuat peraturan kelas. Ini saya ingin bertanya, apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Apakah di kata-kata atau kalimatnya, ataukah dari penyusunannya? Oke, Ibu, ini kan sungguh luar biasa pertanyaannya. Iya, apa beda peraturan sama keyakinan rupanya? Kan selama ini kita bilang sama aja ya intinya gitu kan, Bu. Iya, nggak ada keyakinan peraturan gitu. Kalau peraturan itu dari kita datangnya, nggak ada kita ajak anak-anak itu diskusi buat keyakinan. Kalau ini tadi kan kita ajak diskusi, berarti orang itu dari awal sudah tahu gitu, sudah sepakat bahwasanya memang inilah yang mau kita yakini di kelas ini gitu. Kalau peraturan kan bisa udah ketik di kantor, print, tempelkan ini. Ini peraturan kita, jangan ada yang melanggar. Oke, mereka baca, dah. Tapi nggak dari hati mereka gitu. Tapi ketika kita buat keyakinan kelas, murid-muridnya kita ajar, diskusi, mereka yang buat, kita juga ikut terlibat. Baru berarti kan itu dari hati mereka gitu. Mereka terlibat, tahu apa yang mereka lakukan, baru kita buat jadi keyakinan kelas. Terus yang pertama, itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, yang seperti Ibu bilang tadi, di penyusunan kata. Kalau biasanya kita buat di peraturan kan pertama tidak boleh datang terlambat gitu. Tapi kalau di sini kita harus buat itu kalimatnya yang lebih positif. Datang tepat waktu gitu. Kalau ada aja kata-kata yang positif, kenapa kita harus gunakan kalimat yang negatif gitu? Atau tidak boleh tidak boleh berantem. Kita bilanglah di situ menghargai teman gitu. Kita lebih pilih kata-kata kalimatnya yang positif gitu. Nah, sekian Ibu, ada yang boleh tanyakan lagi? Oke, silakan Pak Manaya. Ini lagi luar biasa. Silakan. Pertanyaan saya Ya. tentang Pancasila. Ya. Pas itu Ya, Apa sih? Ya, Pak. Yang mau ditanyakan tentang apakah ini relevan dengan anak untuk usia SD dan kepentingannya seperti apa gitu? Oke, terima kasih Pak Manai. Ini lebih ke apa ya? Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Manai pertanyaannya. Apakah ini keyakinan kelas ini sesuai untuk anak-anak gitu kan? Oke, ini saya buat di kelas 6. Inilah yang disepakati kelas 6. Kalau saya rasa berbicara sopan, anak kelas 1 juga harus ikutlah berbicara sopan. Terus disiplin waktu. Untuk anak SD kira-kira bisa tuh nggak disiplin waktu kita terapkan? Bisa. Terus menghargai teman, ya ini yang harus bisa, karena dari situasi yang kita lihat banyak teman-teman mereka, anak-anak kita yang saling ngejek nama orang tua gitu. Ketika mereka lakukan tindakan itu berarti mereka tidak menghargai teman gitu. Jadi kita harus terapkan keyakinan yang ini. Yang kedua, bertanggung jawab atas tugas yang ada. Ini dia kalau kita kasih PR, ya dia harus kerjakan. Kalau kita kasih tugas, kerjakan. Kita suruh isi, dan kita suruh deklarasi, gitu. Jangan nggak datang gitu. Berarti ini harus kita tanamkan di diri murid kita di SD, saya rasa bisa. Terus selanjutnya, apakah ini ya itu ya. Pertanyaan Pak Manai yang saya ulangi tadi. Relevan dan kepentingannya seperti apa? Iya, apa rupanya manfaatnya gitu ya Pak? Pentingnya untuk sekolah kita. Kalau sekolah kita, seperti saya sudah menerapkan ini, berarti profil pelajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa, berakhlak mulia terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sudah diterapkan. Jadi ketika nanti di 2045 anak-anak kita semuanya orang-orang yang bagus gitu. Jangan lagi yang tidak bagus jadi ada korupsinya karena profil pelajar Pancasila tidak terpenuhi yang pertama gitu. Jadi harapan kita dan sekarang kita tanamkan di dirinya, terus tertanam di dirinya, makanya tadi ada disiplin diri. Baru dari sekarang sampai besar dia tercapailah tujuan pemerintah yang di tahun 2045 masa emas, masa profil pelajar Pancasila.
Oh, ini dia yang Segitiga restitusi kasus pertama. Udah balik udah. pagi semuanya. Bu, Tadi si Fahri menunggu si Hafiz, Bu. iya kali. Oke, nanti pas istirahat si Fahri dan si Hafiz ke kantor ya, Pak Ibu. Hafiz, Fahri, apakah kalian tahu kenapa Ibu panggil kalian ke kantor? Oke, menurut kalian kenapa kalian Ibu panggil ke kantor? Karena tadi saya minta Hafiz, Bu. Tapi dia yang salah, Bu. Dia tadi ngejek nama ayah saya. Mana ada saya aja, Bu? Ada yang kemarin. Itu kan karena sebelumnya juga kamu ngejek nama ayah saya. Oke. Ya, di sini kita tidak mau cari tahu siapa yang salah. Di sini Ibu mencari penyelesaiannya sama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Mungkin kalian merasa senang ketika mengetahui nama ayah teman kalian. Ya Bu, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kalian laksanakan? Oke, kalian berdua ingat baik-baik keyakinan kita. Apakah dengan kalian bersikap seperti itu ke teman kalian, mengejek nama ayah teman kalian, kalian sudah menghargai teman kalian? Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Ibu, ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut Hafiz dan Fikri? Oke, sekarang kita harus selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Sekarang kalian salaman dan saling meminta maaf. Ibu harap kalian bisa menghargai teman kalian dan meyakini keyakinan kelas kita dan memindahkannya. Ya, silakan. Sekarang kalian salaman dan saling minta maaf. Oke, kalau begitu sekarang kalian boleh lagi istirahat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan istirahat. Selamat pagi semuanya. Sekarang silakan kalian keluarkan buku tematik kalian. Oke, Bu. Kamu. Oke ya. Bu, duit saya hilang, Bu. Hilang. Ada yang melihat uang si Salsa? Oh iya, silakan. Oh, kenapa? Tadi saya nampak si Salwa memegang tasnya si Salwa. Oh iya, Salwa. Oke, kalau gitu silakan yang lain buka bukunya. Salwa, sini. Bawa bukunya. Dah. Oke, Salwa, kamu tahu kenapa ibu panggil ini? Tahu, Bu. Oke, menurut Salwa kenapa? Karena saya mencuri uang dan hilang. Oke, Salwa, kita bisa selesaikan masalah ini dengan baik, ya Bu. Oke, mungkin Salwa ada alasan kenapa Salwa ambil uangnya si Saksa? Ya, Bu. Saya tidak ada uang untuk bersarapan karena ibu saya lagi di rumah sakit menjaga ayah saya. Sudah 2 hari ayah saya dirawat di rumah sakit. Oh, jadi sekarang ayahmu masih di rumah sakit? Iya, Bu. Jadi kalau kita tidak ada uang, bisa buat kita hidup. Tapi ada cara lain Salwa yang lebih baik. Bisa punya uang. Salwa bisa cerita ke teman-temannya
atau ke ibu juga boleh, karena kita di kelas ini keluarga, pasti kita semua bakal nolongin Salwa. Oke, jadi Salwa, keyakinan kelas mana yang belum Salwa jalankan dengan baik? Oke, Salwa, apakah dengan Salwa mengambil uang Salwa sudah bersikap jujur? Jadi sekarang apakah si Salwa mau jadi orang yang kita percaya? Mau jadi orang yang dipercaya semua orang? Saya tidak akan melakukan hal itu. Oke, Salwa. Lalu begitu, mulai sekarang marilah kita semua bersikap jujur dan memindahkan keyakinan kelas yang sudah kita yakini, yaitu bersikap jujur. Oke, Salwa. Sekarang kita jumpa selesai dan kita kembalikan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila Rambo. Setelah melakukan praktek bersama ibu guru, saya merasa senang karena kami tidak langsung dihukum. Dan ibu guru mengajak kami untuk menyelesaikan masalah yang bersama kami. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridayat. Setelah melakukan praktik bersama ibu guru, saya merasa senang karena tidak langsung dihukum. Saya ditanyakan dulu apa penyebabnya. Terima kasih. Oke, di situ saya juga tidak langsung menghukum Salwa, tapi saya lakukan restitusi dengan murid saya. Oke, praktik ketiga yang sudah kita lakukan ini kita lakukan bersama di sekolah kita SD 2 Kota Kinabalu tercinta ini adalah kita sudah buat program yang namanya 6S. Apakah yang 6S? Senyum, salam, santun, sabar, sopan, dan sapa. Jadi mana contoh yang sudah kita lakukan bersama ini? Kita sudah menyapa murid di gerbang setiap pagi sambil kita salam, kita sapa, kamu gitu sambil senyum, berarti itu udah ikut yang kelima. Dan yang terakhir sabar, kita sudah terapkan di kelas kita tidak marah-marah dan sudah sabar menghadapi siswa kita. Jadi kita sudah menerapkan salah satu bentuk disiplin sekolah yang kita buat namanya programnya disiplin 6S yang dicanangkan oleh Ibu Haja Yuni Subekti. Tepuk tangan kepada Ibu Haja. Oke, terima kasih. Apa Mas ya? Oke, ada yang ingin bertanya? Thank you. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Fatima. Oh ya, sebelum kita tutup ada pertanyaan lagi. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Titi Delina. Nah, pertanyaan saya mengenai segitiga restitusi. Restitusi ya. Pertanyaan saya Bu, ini kan kalau misalnya ada masalah yang kompleks ya Bu ya. Nah, pertama itu kan menstabilkan identitas, atau yang di dalam ketiga itu kan ada beberapa step. Nah, kalau permasalahannya itu rumit, terselesaikan dengan segitiga restitusi. Kalau persoalannya misalnya dia itu mencontek, nah, itu perlu juga enggak tuh segitiga restitusi. Jadi kan ada permasalahan yang ringan, ada yang berat. Karena kan kalau kita mengikuti step itu terlalu panjang Bu ya. Luar biasa. Terima kasih luar biasa. Oke Ibu, dia pertanyaan ya. Oke, ada 3 step, betul, 3 langkah. Menstabilkan identitas, memvalidasi yang salah, terus yang terakhir menanyakan keyakinan.
itu anaknya mencontek gitu kan. Kita balik-balik ke keyakinan kelas. Makanya saat pertama kita lakukan segitiga restitusi itu harus ada keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelasnya yang mencontek ada nggak di sini? Yang mana Nomor 1, Bu. Iya, bersikap dan berkata tidak jujur gitu. Jadi ya kita tuh gitu karena baru keyakinan kelas. Tapi kalau dia Apakah perlu Bu tiga-tiganya dipakai atau satu aja keyakinan kelas? apakah tiga-tiganya yang segitiga? Hanya juga segitiga restitusi gitu. Iya, dari permasalahannya gitu. Kan kalau itu kan Apanya? Sepele. Kasusnya sepele gitu. Iya, makanya ada istilah cincau-cincau. Oke, udah bisa cincau-cincau aja, tapi cincau-cincaunya jangan yang salah gitu. Misal dia contek gitu, terus kita langsung tegur. Nah, berarti kita di situ harus yang melakukan hal-hal yang positif lagi. Terima kasih Ibu Fatimah. Oke, oke itu aja. Lebih panjang lagi. Oke, cukup sampai di situ berarti ya nanti kita langsung ke ya udah dari keyakinan aja lah gitu. Gak usah bagi ke saling identitas gitu. Oke, tapi kalau baiknya pakai segitiga, tapi kalau kasusnya nggak diselesaikan kasih ke Ibu Eka. Oke, iya silakan sama Ibu Eka kita di SD 02 sudah punya layanan Deka. Sekian. Ya silakan Ibu. Kapan juga kita lagi? Boleh tanya lagi? Ya silakan Ibu. Iya. Itu kan ada dalam posisi positif namanya 5 posisi kontrol. Iya, Bu. Nah, ini hampir sama nih Bu. Teman ya kan sama dengan manajer. Jadi kan kadang-kadang kan guru berposisi sebagai teman itu nggak boleh juga ya Bu ya. Jadi harus berposisi sebagai manajer. Ibu bisa Ibu jelaskan kembali Bu seperti apa sebenarnya posisi manajer yang harus dipunyai oleh guru SD Negeri 02 Kota Pinang. Oke, terima kasih Ibu, pertanyaannya luar biasa. Iya, tadi sudah kita bahas posisi manajer sama teman. Kalau teman tadi seperti Pak Andi misal, ini misal ya Pak Andi. Ada temannya nggak selesai tugasnya? Selesai tugasmu? Kalau besok kerjanya. Ya. Tapi kalau di posisi manajer, di situ ada dialog yang dua arah gitu. Tapi kalau di situ yang dialog dua arahnya yang positif, kalau teman kan, halo Pak, makasih, gitu. Awalnya misalnya, halo Pak, kerja betul itu kerja. Halo Pak, nanti aja bentar dulu Pak. Itu posisi teman yang ada di situ dialog yang berdaya gitu. Tapi kalau di manajer ini kita harus buat dialog yang berdaya dengan murid gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Dan kalau begitu kita ucapkan alhamdulillah untuk seminar kita ini. Alhamdulillah. Kami tunggu sertifikatnya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Maulida Utami, guru dari UPTD SD Negeri 02 Kota Pinang. Setelah saya mengikuti seminar yang dilakukan oleh Ibu Titin, yaitu berbagi penerapan budaya positif, saya merasa sangat senang dan sangat banyak manfaatnya. Yang pertama yaitu saya mendapatkan ilmu dari budaya positif itu. Yang kedua, saya juga mendapatkan juara 1 dari ice breaking yang dilakukan oleh Ibu Titin. Dan semoga seminar-seminar selanjutnya yang dilakukan oleh Ibu Titin saya dapat mengikutinya. Terima kasih. Nama saya Hasanah Harahap, saya guru di UPTD SD Negeri 02 Kota Pinang.
Setelah saya mengikuti seminar yang diadakan oleh Ibu Titin Delina Harahap SPD MPD, saya merasa senang dan juga termotivasi untuk mengikuti seminar-seminar selanjutnya yang diadakan oleh Ibu Titin Delina Harahap SPD MPD, karena di dalamnya sangat banyak sekali budaya-budaya positif yang bisa saya laksanakan pada kelas saya. Terima kasih.